pada kesempatan malam hari ini, meskipun cukup lelah karena dari acara seperti yang ada di background belakang itu, yaitu acara kremasi dari mendiang Ibunda Lumpur Wongsin Lapiko Mahdera, di mana pada tanggal 13 Februari 2023 ini baru saja di sekitar pukul 16 itu proses kremasi dilangsungkan. Namun kali ini ada yang ingin rasanya itu disimpan sebagai bentuk memori untuk dijadikan sebagai pengingat, yang mana terdapat beberapa hal yang boleh dibilang begitu menakjubkan dan sangat layak untuk dijadikan sebagai poin-poin berharga untuk dipelajari, terutama bagi setiap anak yang memiliki orang tua. Pertama-tama mengenai acara di sini, di mana berlangsungnya acara itu seolah tidak begitu seperti acara-acara pada umumnya. Wajar saja karena yang menjadi anak dari mendiang adalah sosok yang begitu memiliki kemampuan. Dapat dibilang demikian karena tentunya semua pasti akan sepakat bila sosok Lumpur Wongsin merupakan sosok seorang biku yang memiliki karisma serta kemampuan di dalam komunikasi yang begitu baik. Meskipun mungkin dalam bahasa Indonesia beliau jarang menampilkannya, tapi bila beliau itu mengambil alih satu posisi dalam acara sebagai MC misalnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa acara tersebut akan berjalan penuh dengan hal yang teramat begitu berisi. Karena selain beliau itu membacakan susunan acara, beliau pun menyisipkan cerita-cerita tertentu untuk didengarkan oleh para hadirin. Dan cerita tersebut pun bukan cerita omong kosong, bukan cerita yang tidak ada isinya, tapi syarat akan makna dan begitu mengetuk hati. Di sini beliau mengambil alih sebagai MC sendiri dengan status sebagai biku, dengan posisi sebagai kepala Dhamma Duta Thailand untuk Indonesia, dengan
notaben yang sebagai biku yang begitu mahir dalam penyusunan kata, dalam komunikasi. Katakanlah demikian. Karena dari segi kata-kata yang dipilih, dari pelafalan, itu sungguh luar biasa. Jadi begitu beliau menjadi MC di sini, acara ini, terdapat banyak poin berharga sebenarnya apabila orang Indonesia, yang mana beliau itu sebagai Dhamma Duta untuk Indonesia, pastinya merasa begitu sayang sekali jika tidak memahami poin-poin yang beliau sisipkan di dalam kata-kata beliau. Hal yang mungkin masih saya ingat, ya, makanya sini berusaha untuk coba refresh lagi, ingat lagi dari apa yang sudah dilalui tadi. Ini baru beberapa jam ke sini. Ini sudah mulai banyak juga yang hilang-hilangan. Coba bayangkan saja jika sampai sehari, 2 hari, 1 minggu mungkin hilang semua. Makanya ini dijadikan sebagai satu bentuk memori untuk mengingat, yang mana satu acara yang boleh dibilang ini pertama kali saya temukan acara kremasi yang begitu menakjubkan. Bukan sekedar haru, bukan sekedar penuh dengan ratapan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan isak tangis, tetapi lebih ke arah syarat akan makna. Mungkin hanya kata itulah yang paling mewakili. Di sini ada hal mana yang beliau katakan itu. Beliau bilang, beliau berusaha untuk mengarahkan ibunda beliau itu untuk berbuat kebajikan dengan berdana ke wihara ini, wihara itu di hari-hari tua. Karena beliau katakan bahwa jujur, beliau bilang, maaf sekali. Karena ibunda beliau ini termasuk kategori orang yang sangat pelit. Karenanya beliau berusaha untuk mengarahkan agar orang tuanya itu dapat untuk berdana, dapat memahami manfaat dari berdana. Dan setelah beliau arahkan, kemudian pun diikuti dan terus dijalani secara kontinu sampai hari menjelang meninggal dunia. Inilah yang mana sosok seorang anak yang membawa berkah, membukakan pintu kepada orang tua untuk tahu sisi penting dari kebaikan. Yang mana dari Kruba Acan yang memberikan ceramah juga itu mengatakan bahwa Ban Lumpo Wongsin itu layaknya Abhijja Tabut, yang mana bermula dari Anuja Tabut. Anuja Tabut itu adalah anak yang setara ayah, setara ibu. Ayah mengajari seperti apa, lalu mengikutinya untuk dapat setara. Ibu mengajari seperti apa, juga mengikutinya untuk menjadi setara. Sama antara ayah dengan ibu.
dalam diri anak itu. Itulah Anuja Tabut, anak setara ayah, setara ibu. Lalu kemudian memasuki kehidupan kebikuan di usia 22 tahun, mengenakan jubah kuning. Di sanalah beliau kemudian membina diri hingga 46 tahun sampai saat ini untuk layak dikatakan sebagai Abhijah Tabut. Abhijah Tabut itulah anak yang melebihi, melampaui, atau lebih dari ayah, lebih dari ibu, baik secara status, tingkat kebijaksanaan, tingkatan batin, dan lain sebagainya. Melampaui atau lebih tinggi dari ayah dan ibu. Itulah Abhijah Tabut. Dan itu terdapat di dalam sosok seorang Lempo Wongsin, yang mana beliau dapat menjalankan tugas beliau sebagai seorang anak yang boleh dibilang begitu berguna bagi orang tuanya. Khususnya kali ini bagi mendiang ibunda beliau, yang mana beliau sampai harus berwasa di Wat Bancik, di mana beliau memiliki tanggung jawab di Indonesia. Beliau harus meninggalkan itu sementara untuk lebih fokus terhadap orang tuanya. Meskipun demikian, tetap tidak sampai sepenuhnya meninggalkan tugas terhadap kepentingan Buddha Sasana. Beliau pun harus terkadang bolak-balik, terbang sana, terbang sini. Nah, disitulah makanya meskipun beliau menjalankan tugas sebagai seorang anak untuk orang tua, beliau pun tetap tidak lantas meninggalkan tugas beliau untuk Buddha Sasana. Beliau tetap menjalankan keduanya, tetap menanggung keduanya, tetap mengangkat keduanya. Dan sekarang sampai di hari terakhir beliau mengirimkan ibunda beliau. Jadi ini salah satu contoh yang rasanya tampak begitu berharga, terutama dari bagaimana beliau menyampaikan mengenai betapa eratnya hubungan antara Wat Bancik ini dengan hidup beliau. Yang beliau katakan, mulai dari beliau masih kanak-kanak, beliau pun menjadi anak wihara di Wat Bancik ini. Anak wihara yang mana setiap harinya masih bocah, masih kecil, itu datang ke wihara untuk membantu para biku yang tinggal di wihara, membantu membawakan barang pada saat bikunya pindah patah, lalu pulang pindah patah membawakan barang hasil pindah patah, makanan dan sebagainya. Setelah itu makan juga makan dari sana. Sampai akhirnya beliau pun sekolah, lalu beliau menjadi biku. Beliau tidak lama menjadi biku. Ya, masih sebagai biku muda, beliau pun tinggal di wihara ini, di Wat Bancik ini, untuk mendapatkan bimbingan dari Lumputin yang sebagai, boleh dibilang, guru pertama beliau dalam kebikuan yang beliau angkat. Jadi sampai pada beliau masih tinggal di sana pun, masa-masa awal mendapatkan kabar bahwa ayahnya itu sakit, beliau meminta izin kepada Lumputin di sana untuk pulang ke rumah dan merawat orang tuanya, merawat ayahnya yang sakit kala itu. Lumputin bilang, tidak perlu pulang.
bawa ayahmu ke sini, ya. Bawa mereka ke sini. Dari sana. Ini salah satu hal yang mana cukup dapat kita renungkan betapa eratnya hubungan antara Buddha Sasana dengan hubungan antara wihara, dengan hubungan antara para biku, dengan umat awam juga. Di mana layaknya keluarga diterima untuk datang dengan penuh ketulusan, dengan penuh meta. Jadi itu makanya beliau katakan bahwa Wat Banjik ini begitu memiliki hubungan yang erat dengan hidup beliau. Sampai pada saat dimana beliau masih sebagai biku muda yang boleh dikatakan sedang mencari jati diri, pergi menjalankan praktek dutangga di hutan mana, di gunung mana. Beliau katakan bahwa setiap kali beliau kembali untuk memulai tujuan baru, untuk memulai mau kemana lagi untuk kedepannya, untuk setiap jalan berikutnya, beliau katakan beliau selalu pulang ke Wat Banjik. Habis tenaga di mana, sampai pingsan-pingsan di mana, beliau selalu kembali ke Wat Banjik untuk menyembuhkan diri, untuk mengumpulkan tenaga lagi. Itulah yang beliau katakan. Sampai saat dimana ibunda beliau menua 7 tahun ke belakang, beliau pun meminta izin dari kepala wihara Wat Banjik yang sebelumnya serta yang saat ini juga untuk membawa ibunda beliau dirawat di sana. Kemudian pun dapat izin. Setelah diizin disetujui pun 1 tahun ibunda beliau tinggal di Wat Banjik. Diterima dengan penuh sukacita. Kemudian setelah itu pun beliau memindahkan ibunda beliau ke satu tempat yang mana juga masih dalam lingkup kepemilikan dari wihara Wat Banjik ini, yang mana berada sedikit di luar, namun agak dekat dari wihara. Di beliau pun menempatkan ibunda beliau di sana dan beliau tinggal di Wat Banjik. Setiap pagi, siang, sore beliau juga selalu menyempatkan untuk menjenguk, untuk menengok, untuk melihat bagaimana kondisi dari ibunda beliau. Ini nih, salah satu bentuk yang dimana boleh dikatakan langka. Karena kebanyakan kita mendengar alasan meninggalkan kebikuan dikarenakan ingin merawat orang tua. Tetapi ujung-ujungnya tidak merawat orang tua sama sekali. Tapi beliau tidak meninggalkan kebikuan beliau untuk merawat orang tua. Dan beliau dapat merawat orang tua dengan cara beliau, dengan status yang beliau miliki, dengan tetap berpegang pada Dhamma Winaya yang telah ditetapkan oleh Sang Buddha. Inilah yang mana begitu elegan. Semuanya pun para biku, kruba ajan, guru-guru besar itu memiliki pujian-pujian tersendiri terhadap sosok beliau yang mana kesannya searah dan memang layak untuk diberikan apresiasi. Lalu kemudian ada kalimat yang beliau itu sempat katakan atau sisipkan di dalam sela-sela di mana beliau membawakan acara. Menurut saya begitu menarik karena ini juga pertama kalinya saya mendengar kalimat ini
Beliau katakan bahwa saat ini, saat ini, saat itu, saat ini, sebenarnya saat itu, kalau sekarang dikatakannya, tapi pada saat dikatakan itu adalah saat ini. Saat ini tuh, waktu itu 1 jam sebelum jam 4, yang mana jam 4 hari, jam 4 itu waktu akan dikremasikan. Jadi beliau katakan, saat ini mendiang ibunda beliau itu masih menyisakan 3 bentuk dari dirinya. Masih tersisa 3 bagian lagi dalam dirinya. Jadi beliau belum benar-benar meninggalkan kita. Yang pertama adalah tubuh jasmani yang akan dikremasikan 1 jam mendatang. Yang kedua adalah gambar, rupa. Yang ketiga adalah jejak. Tubuh jasmani nantinya itu akan dikremasikan dan habis terbakar. Sementara rupa dan jejak ini masih akan tetap ada. Jadi dalam diri mendiang, atau katakanlah dalam diri setiap orang yang meninggalkan dunia ini, itu akan selalu meninggalkan 2 bagian ini, yang mana ini tidak hilang, tidaklah sirna bersama dengan kepergian orang itu dari muka bumi ini. Rupa itu apa? Rupa itu adalah fotonya, gambarnya, itu masih ada. Jadi tubuhnya dikremasikan habis, sisa rupa dan jejak. Rupa adalah foto-fotonya, itu masih tertinggal sebagai kenangan. Masih ada, masih dapat dilihat. Sementara yang ketiga itu adalah jejak. Jejak itu apa? Jejak itu adalah apa yang ditinggalkannya selama menjalani hidup. Kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, kebaikan-kebaikan yang diwariskan, ajaran-ajaran yang diberikannya sebagai teladan, itulah yang beliau tinggalkan sebagai jejak. Dan itu masih ada sepanjang orang-orang yang berada di sisinya itu masih mengingatnya. Jadi tidak sepenuhnya orang yang meninggal dunia itu sirna secara penuh, karena masih akan ada yang tersisa. Jadi di sini hal tersebut tampak begitu penting nilainya, yang mana dalam hidup itu tentunya setiap orang ingin meninggalkan jejak yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang bermanfaat, yang berguna untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Inilah yang terdapat di dalam acara tersebut. Sebenarnya ini hanya sebagian kecil. Masih banyak sisipan-sisipan berharga, terutama poin-poin dhamma dari apa-apa saja yang tersampaikan, dari kata-kata yang diperdengarkan di acara tersebut. Namun sayang, lagi-lagi kendala bahasa di dalam penyampaiannya membuat siapapun yang memiliki telinga Indonesia mungkin kurang begitu paham.
Kalau saya pribadi sebenarnya dapat memahami semuanya. Makanya mengatakan bahwa hari ini benar-benar begitu berharga. Namun saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan itu semua secara akurat 100% atau secara penuh, secara utuh. Kalau segi ketepatan itu pasti mendekati 100%. Tidak mungkin lain secara artian. Namun secara kapasitas dalam menampung daya ingat untuk menerangkan kembali seperti apa yang tersampaikan, itulah pasti akan ada yang jatuh-jatuh, tertinggal, terlupakan. Sementara yang masih diingat juga jadi kurang begitu penuh, kurang begitu utuh. Makanya hari ini mungkin satu bentuk pelajaran berharga ini dapat dijadikan sebagai satu memori bahwasanya pada tanggal 13 Februari 2023 terdapat satu acara kremasi yang terbilang begitu menakjubkan, yang mana pertama kali ditemui oleh saya secara pribadi seorang biku yang menjadi anak dari mendiang, menjalankan peran di dalam acara tersebut sebagai MC, memandu acara, memimpin acara, sampai membacakan riwayat hidup dari ibundanya sendiri. Itu maknanya. Bukanlah berada pada tugas yang diambil, tapi pada setiap kata-kata yang beliau sampaikan, yang beliau sisipkan, yang beliau tampilkan, baik secara spontan maupun telah dipersiapkan. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, mungkin ini cukup untuk dijadikan sebagai satu simpanan, untuk dijadikan sebagai memori yang cukup berharga untuk dipelajari sebagai pelajaran dalam hidup ini.